Oke, kembali jumpa lagi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita melanjutkan sesuai agenda kemarin yang kita sudah setujui. Hari ini kita bahas domain terakhir yaitu Software Development Security. Mengcover chapter 20 dan 21 sampai sekitar jam-jam setengah 12. Kemudian kita kembali lagi ngobrol-ngobrol nanti join lagi di jam 1.30 rencananya ya. Kalau nggak ada perubahan ya. Nanti kita diskusikan lagi gimana bagusnya ya. Tapi kemarin kita udah ngomongin nanti sekitar jam 1.30 kita diskusi-diskusi mungkin sampai sekitar jam 2-an lah. Yang lain kan mungkin ada kerjaan dan sebagainya ya. Oke, kita sambung di Software Development Security, covering chapter 20 dan 21. Nah, di sini pertama kita di chapter 20 ini tentang Software Development Security, di mana kita ada pembahasan mengenai SDLC, kemudian understand, integrate security in software development life cycle, kemudian identify and apply security controls in development environment, assess the effectiveness of software security, assess security impact of acquired software, kemudian define and apply secure coding guidelines and standard. Ya. Nah, khusus untuk ini nanti mungkin saya ada kasih slide yang lain ya, ada tambahan slide yang saya akan kasih ya untuk tambahan pelajaran karena saya ada ngajar tentang threat modeling waktu itu ya. Nah, system development life cycle, ya kalau kita bicara mengenai SDLC ya. Khusus untuk peningkatan proteksi terhadap aplikasi di security udah dianggap yang paling crucial ya. Security is most effective if it is planned and managed throughout the life cycle of system or application ya. Using formal life cycle methods help ensure good coding practices. Jadi coding practices itu yang harus kita bundle di dalam SDLC. And embedding of security is in every stage of product development. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai ini, saya ingin tunjukin slide saya yang lain. Jadi mungkin saya bisa tambahkan juga di slide saya. Ini berhubungan dengan ini nih, ya. Sebentar. Itu ada tentang security engineering. Nah. Ini nanti mungkin slide-nya bisa saya bagi juga untuk sebagai tambahan aja sih sebenarnya ya. Jadi nah ini sebenarnya saya ada membahas tentang security engineering. Ini nanti saya bagi slide-nya untuk bapak-bapak sekalian karena ini lebih detail ke masalah secure SDLC ya. Nah, ini di sini ada saya bahas tentang ini SECMM, sama juga saya ada bahas ini nih. Nah, ini mungkin saya bisa ya, ini secure SDLC di sini. Jadi ini mungkin gambarnya bisa saya copy ke ini ya, ke slide saya yang satu itu. Jadi nanti ini saya kasih materi tambahan untuk yang berhubungan dengan SDLC supaya Bapak bisa melihat gimana sih sebenarnya SDLC yang sebenarnya itu. Nah, ini secure SDLC saya tambahin aja deh ya. Gambarnya. Nah, ini. Jadi kita mengharapkan bahwa yang namanya ya kalau saya gambarin di sini yang secure SDLC ini ya. Ini secure SDLC ya. Atau SSDLC. Ini. Nah, ini jadi harapannya bisa diintegrasikan seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, saya balik ke slide saya yang sebelumnya. Bahwa kebanyakan yang kita jalankan di dalam secure SDLC, mana tadi tuh slide-nya tuh?
itu yang paling banyak dilakukan itu lebih ke arah, kalau kita lihat ini kegiatannya, ini mungkin bisa jadi apa nama tuh slide tambahan juga di sini ya. Karena ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa apa yang kita jalankan itu di pengembangan aplikasi ini, atau ini saya nggak apa-apa, ini aja lah. Tapi ini saya tampilkan ini ya di slide ini. Jadi begini nih. Jadi biasanya ini yang disebut dengan life cycle integration itu bagaimana dari kita lihat di sini ada core activities ya. Core activities ada functional requirements ya untuk di requirements and analysis, non-functional requirements, technology requirements. Nah, itu ditambah dengan diintegrasikan dengan aktivitas yang berhubungan dengan security. Contohnya di sini ada secure design guideline ya, ada threat modeling ya. Kemudian secure architecture and design review. Nah, jadi lebih melengkapi ya. Jadi kalau kita lihat dari ininya ya, kalau Anda lihat secure SDLC yang ada di sini yang digambar ini, Anda bisa lihat bahwa ya. Nah, ini Pak. Jadi mulai dari requirements aja itu kita udah nambahkan unsur security di dalamnya ya. Kemudian di desain kita tambahkan ada security requirements, secure coding standard, ada threat modeling, ya, kemudian ada security architecture. Di bagian pengembangan, di fase pengembangan kita tambahkan ada secure coding standard, kemudian ada secure design pattern and framework, kemudian secure coding practices. Di bagian testing kita ada lakukan secure code review, vulnerability assessment, deployment di bagian atau di stage-nya deployment kita ada secure deployment sama maintenance, secure patch and update. Nah, ini adalah contoh dari security integration. Jadi kita bilang apa? Sorry Pak, slide-nya belum keluar. Oh, sebentar. Nah, ini Pak. Ya. Nah, ini Pak. Jadi ini sebenarnya slide yang menunjukkan integrasi ya, security integration in SDLC. Ya. Nah, ini kan karena dibilang karena di sini cuma dibilangin di dalam memang fokus di CISSP tidak di ini ya secure SDLC, tapi pemahaman bahwa integrasi dari security itu di dalam pengembangan sistem maupun aplikasi itu sangat ini kan. Ini contoh aja yang saya ambil dari slide saya yang sebelumnya. Ini nanti saya ada slide yang lain yang akan saya kirimkan ya. Bapak boleh baca-baca ini slide-nya. Ini saya kirimkan ke Bapak sekarang ya. Jadi ini untuk tambahan aja ya. Jadi ini judulnya Security Engineering. Secure SDLC. Nah, ini saya kirimkan ke Bapak ya, ini untuk baca-baca. Ini karena ada materi yang di buku itu tidak ada, tapi sangat mendukung pemahaman. Ini juga saya dapatnya tuh dari ini Pak, dari materi yang sertifikasinya ya saya CSSLP ya. Jadi kalau di CSSLP itu kita belajar threat modeling ya. Jadi ini saya kasih filenya ya. Bapak baca-baca untuk nambah ilmu aja Pak nih Pak. Ya. Nah ini, silakan. Kenapa ini nggak connected nih? Ya. Bentar Pak ya. Ya, ini saya kirim untuk tambahan materi ya.
Ya Bapak-bapak, saya udah ada kirim ini. Ya, jadi saya barusan kirim ini ya, barusan kirim slide atau presentasi saya tentang threat modeling. Ya. Karena ini berhubungan dengan yang security integration in SDLC. Ya, jadi ini secure SDLC. Ya. Oke. Nah, salah satu yang saya bahas di dalam slide saya yang lain tuh itu tentang threat modeling. Bagaimana sebenarnya memanfaatkan threat modeling. Ya. Nah, kemudian kita lihat beberapa models of system developments ya. Jadi ada beberapa model yang paling sering kita temukan. Pertama, waterfall model. Waterfall model ini describe sequential development process that result in the development of finished product. Ya, kemudian ada lagi yang namanya spiral model. Uses several iterations of the waterfall model to produce a number of fully specified and tested prototypes. Kemudian ada model lain disebut dengan agile. Agile development model places an emphasis on the needs of the customer and quickly developing new functionality that meets those needs in an iteration fashion. Ya. Jadi ini saya bisa bikin ininya ya waterfall model, kemudian ada spiral model. Ya. Ini paling sering yang ditemukan ya. Ya. Jadi ada waterfall, ada spiral. Yang paling sering dia dipakai sekarang agile ya. Agile development model places an emphasis on the needs of the customer. Jadi lebih ke arah kebutuhan customer ya. Jadi memang bagus untuk pengembangan yang cukup cepat ya. Oke. Nah, ini contoh dari waterfall life cycle, kemudian ada spiral life cycle model. Nah, kemudian ya untuk kebutuhan ujian Anda akan dites berhubungan dengan beberapa model yang paling sering ditemukan ya. Sebenarnya sih bukan cuma ini aja, kalau kita lihat di buku itu ada beberapa model ya. Kalau Anda lihat itu di software development security itu ada model development technologies itu ada beberapa yang tapi yang paling sering diinikan adalah ini nih. Jadi sebentar. Ya, ada waterfall, ada spiral, kemudian ada agile, ya. Itu yang paling sering. Sebenarnya ada model-model yang lain sebenarnya, ya. Oke. Tapi yang ditanya ya paling sering tuh di waterfall, spiral, sama agile, ya. Nah, kemudian bicara mengenai software capability maturity model, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan software capability maturity model, ya? CMM, ya. Maturity models help software organization improve the maturity and quality of their software processes by implementing an evolutionary path from ad hoc chaotic process to mature disciplined software processes. Jadi ini sebenarnya satu tool yang membantu organisasi khususnya pengembang software ya untuk mengimprove maturity dan quality of their software process. Ya. Ini bisa diukur. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya SWCMM ya. Jadi SWCMM describe the principles and practices underlying software process maturity ya. It is intended to help software organization to improve the maturity and quality of their software process ya. Jadi ini emang tujuan utamanya seperti ini ya. Jadi dari maturity ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di ininya, prinsipalnya seperti ini. Ya. Nah, ini SCMM ya. Jadi kalau kita ini, saya ambil aja satu slide aja, saya rapikan lagi nih sebentar. Sebenarnya bukan cuma SWCMM aja yang ada ya. Ada lagi yang namanya tadi di dalam itu juga saya ada bahas tentang ini ya. Ada yang namanya ini SSA CMM.
Nah, ini lebih ke arah security engineering prosesnya. Jadi kalau saya copy, saya masukin aja di dalam slide tambahan. Ini nanti kita update aja ininya, slide-nya ya. Itu ada lagi, tapi ini tidak di ya sebagai tambahan tambahan informasi aja ya. Tidak terlalu istilahnya dibahas atau dites di ujian ya. Itu tambahan aja. Ada yang namanya SSE CMM ya. Nih. Nah ini. Dan saya bisa ambil gambarnya ini seperti ini kalau SSE CMM ya. Jadi SSE CMM itu seperti ini. Nah ini Pak, dia punya bentuk ininya. Kalau SSE CMM. Ini sebagai tambahan catatannya aja Pak. Jadi SSE, CMM, maturity levels. Ya. Jadi selain kalau kita lihat ada SSE CMM, ada SWCMM. Nah kalau SWCMM itu seperti ini. Ya, jadi ada ini ya. Ya, ini ada SWCMM, ada IDL ya. Nah, ini mungkin bisa saya tambahkan di bagian belakang aja lah nih. Karena ini sebenarnya ya ini. Jadi ada SWCMM. Yang paling terkenal sih ini nih karena dia udah ISO ya, SSE-CMM ISO 21827 describe the essential characteristic. Jadi kalau bicara mengenai SWCMM ya. Ini yang SWCMM yang mungkin saya bisa tambahin di sini aja lah. Jadi kalau SWCMM itu dia lebih fokus ke software, pengembangan softwarenya sendiri. Tapi kalau SSE-CMM dia fokusnya bukan cuma sekedar SDLC-nya, tapi ada beberapa area yang difokuskan. Bukan cuma sekedar software, pengembangan softwarenya, tapi misalnya di dalam itu ada yang namanya struktur organisasi, ya. Software development-nya sendiri, kemudian people-nya, technical-nya, jadi lebih kompleks sih di sini ya. Kalau ini, jadi ya untuk tambahan informasi aja. Ya. Ini kalau tadi kan SWCMM ya. Nah ini saya catat aja sebagai SWCMM ya. Nah kali ideal. Ideal ini juga ini ya, ideal tuh initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning. Jadi ada beberapa software capability model ya. Jadi ada beberapa. Jadi yang dikenal itu SWCMM, ada ideal, ada SSE-CMM ya. Ini SSE-CMM. Oke. Nah, jadi intinya mau dia itu SWCMM atau ideal atau SSE-CMM, tujuan utamanya adalah kita bisa melakukan pengukuran terhadap capability dari suatu organisasi dalam pengembangan software. Ya. Kalau engineering itu lebih dalam lagi dia. Ya. Nah, kemudian kita sering menggunakan tool-tool seperti Gantt chart and PERT yang biasanya untuk project ya. Ya.
Gantt chart is a type of bar chart that shows interrelationship over time between project and schedules. It provides graphical illustration of a schedule that helps to plan, coordinate, and track specific tasks in project. Ya. Nah, kemudian PERT ini sendiri, nah ini PERT ini saya belum tambahin nih di sini ya, tapi nggak apa-apa nanti ini kan. Nah, kalau kita lihat PERT itu kepanjangan dari sebentar saya lihat PERT ini. PERT itu project estimation ya. Mana tuh? Saya cari ini. PERT. Nah, ini. Kalau PERT itu disebut dengan Program Evaluation Review Technique ya. Nah, ini. Kalau PERT itu lebih ke arah evaluasi. Nah, ini saya tambahin aja di sini di apa slide ya. Nah, kalau PERT itu ini Program Evaluation Review Technique. Nah, ini. Ya. Ini yang paling sering kita gunakan dalam project ya, mau dia itu project macam-macam ya, termasuk software, pengembangan software juga ya. Nah, ini contoh Gantt chart-nya ya. Nah, kemudian juga masih berhubungan dengan yang kemarin kita bahas tentang change and configuration management. Three basic component change control: request control, change control, release control ya. And explain how configuration management control version software used in the organization. Jadi change and control configuration management ini selalu digunakan, apalagi yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi. Ya. Nah, ini kita lihat dari sisi ininya. Ini dia ada di halaman 888 ya. Ya, ini halaman 888 tentang change and configuration management. Ya. Ini udah sempat kita bahas di materi yang lain. Bentar, saya buka lagi. Jadi change and configuration management plays an important role ya untuk ini membantu dalam segi pengembangan aplikasi. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi tentang DevOps approach ya. The DevOps approach seeks to resolve these issues by bridging the three functions together in single operational mode ya. Jadi ini sebenarnya kombinasi dari development and operation, ya, symbolizing that these function must merge and cooperate to meet business requirement. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ya. Jadi ada pengembangan software, ya, software development, ada quality assurance sama operations. Ya, ini juga sedikit dibahas lah, tapi nggak terlalu dalam. Ya. Nah, kemudian juga selain itu juga ada software testing, ya. Software testing should be designed as part of the development process. Ya, seperti ini tadi kan udah dijelaskan di dalam gambar saya ini yang sebelumnya. Ya, ada software testing ya. Testing yang berhubungan dengan security lah ya. Testing should be used as a management tool to improve the design, development, production processes. Okay. Nah, juga tentang RDBMS ini juga kita udah ada sempat diskusi kemarin ya, kayaknya udah sempat saya bahas atau belum ya, nggak apa-apa. Nah, ini juga pemahaman tentang RDBMS ya, ini kalau nggak salah saya di
Domain 3 ada pembahasan ini nih, ya, RDBMS. Ya. Relational Database Management System atau RDBMS, ya, ini paling sering kita temukan istilah ini. Ya. It's a program that allows you to create, update, and administer relational database. Most relational database management system use the SQL language to access the database. Jadi ada sedikit pembahasan lah tentang RDBMS. Nah, kemudian tentang databases itu juga ada tentang hierarchical and distributed databases, ya. Nah, ini contoh sederhana hierarchical data model combines record and field that are related to a logical tree structure, ya. Nah, kemudian yang paling umum itu ada yang namanya relational databases, ya. Relational databases consists of flat two-dimensional tables made of rows and columns, ya. Jadi ada rows and columns, and the row and column structure provide for one-to-one data mapping relationship, ya. Then the main building block in the relational database is a table known as the relation, ya. And each table contains set of related records, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ini contoh, jadi ada pembahasan lah tentang databases, ya, RDBMS itu apa, relational database, hierarchical database, ya. Nah, kemudian istilah-istilah yang ada di sini seperti aggregation, ya. Aggregation is not without security vulnerabilities. Aggregation of type are used to collect numerous low-level security items or low-value items and combine them to create something of higher security level. Jadi aggregation tuh penggabungan antara beberapa data yang dari levelnya low level ke high level, jadi supaya bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya, ya. Ya, kemudian istilah polyinstance, ya, gimana Pak? Tanya Pak, kalau isu security-nya nih apa ya Pak? Lebih ya, tepat. isu security-nya begini Pak. Jadi kadang-kadang kan di database kan kita pecah-pecahkan tuh table-tablenya. Tabel untuk customer, tabel untuk bill-nya, tabel untuk invoice-nya. Normalisasi lah istilahnya ya. Ya, kan karena kan biasanya kita untuk membentuk satu database yang lengkap itu kan kita biasa pecah-pecahkan tuh tabel berdasarkan keperluan. Misalnya contoh saya punya tabel yang stock, tabel customer, tabel invoice. Nah, ini orang bisa menggabungkan menggunakan teknik join, misalnya join statement, ya, join, ya, inner join itu bisa digunakan untuk melakukan yang namanya agregasi, ya, aggregation. Combine record from one more table to produce potentially useful information. Nah, ini disebut dengan aggregation, ya. Nah, jadi itu yang jadi masalah karena kalau kita udah digabung, ya orang bisa mendapatkan informasi yang lebih terperinci begitu Pak. Ya, kalau kita lihat di glossary itu ada namanya aggregation. Aggregation itu, ya. Nah, ini. Jadi a number of function that combine record from one or more table to produce potentially useful information. Nah, ini. Yang ini nih Pak, yang prosesnya yang disebut dengan aggregation. Jadi si hackernya sebenarnya dengan informasi sedikit gitu ya, tapi dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi gitu karena dia bisa join tabel-tabel yang lain gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ininya ini beberapa hal yang sering ditanyakan atau yang berhubungan dengan ini aggregation, ya. Jadi a number of function that combines record from one or more tables to produce potentially useful information. Ya. Ini. Ntar saya balikin ke asalnya dulu ntar. Ya. Nah, selain aggregation, karena kita bisa combine dari beberapa table, ada yang namanya istilah lagi yang namanya polyinstantiation ini. Polyinstantiation in the context of databases occur when two or more rows in the same relational database table appear to have identical primary key elements but contain different data for use of differing classification level. It is often used as a defense against some type of inference attack. Jadi
kalau kita lihat di row itu seperti seolah-olah dia punya primary key yang identical, ya. Tapi kalau dilacak sebenarnya dia mengarah ke beberapa classification level yang berbeda. Jadi satu kali poly kan beberapa, Pak, ya, gabungan banyak kan. Jadi kalau kita lihat poly instantiation ya. Jadi poly instantiation ini bukan vulnerability gitu ya, tapi bukan. Ini sebenarnya lebih ke arah fitur yang ada di ini. Fitur yang ada di database, ya. Karena ada contoh ini Pak di dalam ini, saya contohin ya di Wikipedia. Ini Pak. Poly instantiation in computer science is the concept of type, class, database, row, or otherwise being instantiated into multiple dependent instances, objects, copies. It may also indicate such in the case of database poly instantiation that two different instances have the same name or identifier primary key. And ini contoh di sini. Consider the following table where the primary key is named. And ini simbol apa sih namanya? Lambda ya, lambda is the security level ya. Jadi Alice lambdanya ya. Jadi name itu sebagai ininya, dia ada koneksi ke ini. Jadi kalau kita lihat Bob ini kelihatan seperti Bob cuma satu, tapi di sini ada beberapa. Ada yang levelnya ada secret, terus lambdanya ada top secret. Ya. Jadi dia menggunakan primary key yang sama, tapi hasil akhirnya nanti berbeda. Jadi poly instantiation in database related SQL structured query language terminology, it allows a relation to contain multiple rows with the same primary key. The multiple instances are distinguished by their security levels. It occurs because of mandatory policy depending on security level established. One record contains sensitive database sensitive information, and the other one does not. Yeah, that is a user will see the record information depending on his or her task level to confidentiality provision detected by company's policy. Ya, kayak gitu Pak. Nah ini harus sering-sering baca juga nih Pak tentang. Maksudnya satunya tuh data dummy gitu Pak ya, tapi data realnya yang satu lagi gitu. Betul. Ini fitur yang bikin kita tuh jadi lebih gampang ininya. Lebih gampang meng-hide informasi yang tidak terlalu yang maksudnya yang sensitif gitu Pak. Ya, nanti baca-baca lagi tentang poly instantiation. Nggak harus terlalu dalam sih pemahaman kita karena nanti ada pertanyaan tentang apa itu poly instantiation, bagaimana caranya ya kita menggunakan fitur ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi istilah inference. The database security issues posed by inference attacks are similar to those posed by threat of data aggregation. Ya. So ini jadi di sini ada pembahasan mengenai apa itu inference attack. Ya. Inference attack involve combining several pieces of non-sensitive. Jadi several pieces of non-sensitive information to gain access to information that should be classified at a higher level. Yeah. However, inference make use the human mind's deductive capacity rather than the raw mathematical ability of modern database. Jadi ini juga jadi ada istilah attack lagi yang namanya inference attack. Ya. Jadi kalau kita lihat ini di buku ini nih. Jadi ini an attack that involve using combination of several pieces of non-sensitive information to gain access to information that should be classified at the higher level. Itu yang disebut dengan inference attack. Ya, termasuk juga pembahasan mengenai open database connectivity like ODBC ya, paling sering digunakan ya. Is a database feature that allows application to communicate with different type of databases ya. Kali kita pakai macam-macam ya, ada open database ya ODBC yang yang kita connect ya. Jadi ada aplikasi dia menggunakan ODBC,
kondisikan connect ke database driver akan connect ke berbagai jenis data types ya, database types. Ini memungkinkan aplikasi kita yang ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman itu berkoneksi ke berbagai database types ya. Contohnya ada yang connect ke database Oracle, ada yang ke MySQL, ada yang ke Microsoft SQL ya. Dan juga pembahasan mengenai code repositories ya, which provide several information functions supporting these collaborations ya. Primarily, they act as a central storage point for developers to place their source code. Ya, kayak model GitHub. GitHub itu adalah contoh dari code repository. Ya. GitHub, Bitbucket, SourceForge itu adalah contoh code repositories. Nah, juga di sini ada pembahasan mengenai beberapa jenis storage seperti primary memory, ya, RAM, ROM, ya. Kemudian storage kita seperti SSD, hard disk ini juga dibahas di sini. Ya. Nanti tolong dibaca-baca juga. Ya. Juga pembahasan mengenai knowledge based system, ya, atau yang disebut dengan expert system, which consists of two main components. Ya. A knowledge base that contains series of if-then rules and an inference against that uses information to draw conclusion about other data. Ini juga bisa baca-baca ya, termasuk juga machine learning. Machine learning itu disebut dengan knowledge based system. Machine learning technique attempts to algorithmically discover knowledge from data sets ya. Kemudian ada neural networks juga, which stimulate the function of human mind to a limited extent by arranging series of layered calculation to solve problem ya. And neural network requires extensive training ya. Nah, jadi lumayan banyak juga sih pembahasan ini. Nah, itu di chapter 20 ya. Di chapter 21 ya. Ini jadi kalau di chapter 20 itu lebih ke arah software development life cycle, kemudian beberapa pembahasan mengenai database security, kemudian seperti tadi ada aggregation, polyinstantiation, inference ya. Kemudian database, beberapa jenis databases seperti ada distributed databases, kemudian hierarchical databases, relational databases, ya, code repository, storage, ya. Ini ada di type of storage ini udah pernah kita bahas di ini sih di domain 3 ya. Jadi kalau kita lihat di domain ini juga ada type of storage yang kita lihat. Ntar saya lihat ya. Ya termasuk juga DevOps tadi ya. Nah juga ada istilah kayaknya saya dan lupa ini tadi, mungkin kita bisa lihat istilah ini boleh saya catat, saya masukkan catatan juga ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah ada istilah namanya normalization. Nah ini juga saya akan catat nih. Ini saya masukkan dalam catatan karena ini lumayan penting. Nah, selain inference atau ada yang namanya normalization. Nah, ini. Nah, ini. Ada istilah namanya database normalization, ya. Nah, ini juga penting ya, Pak ya.
Nah ini. Jadi normalization adalah the process of bridging database table into compliance with normal form, ya. Ini disebut dengan normalization. Oke, nah di chapter 21 itu lebih fokus ke malicious code, seperti kalau dilihat exam objektifnya, assess and mitigate vulnerabilities of security architectures, design and solution elements, assess and mitigate vulnerability in web-based system, identify and apply security control in the development environment, kemudian define and apply secure coding guidelines and standards. Ya. Ya, ini di sini pembahasan kebanyakan tentang malicious code. Apa itu malicious code? Ya, broad range of program computer security threat that exploit various network operating system, software, and physical security. Ya. Ini mesti tahu yang namanya viruses, kemudian ada, worms, ya. Ini pembahasan umum sih ya, ada viruses, worms, ya. Kemudian virus propagation technique seperti ada yang namanya infection, ya. 4 propagation techniques: file infection, service infection, boot sector infection, and macro infection. To penetrate system and spread their malicious payload. Ya. Jadi yang mungkin bisa diinikan ini nih, bisa di highlight, ya. Viruses has 4 main propagation technique: file infection, service infection, boot sector infection, macro infection. Okay. Jadi harus tahu beberapa teknik ini, kemudian mekanismenya antivirus, ya, menggunakan misalnya patterns, ya, atau signature based detection, ya. Kemudian ada yang namanya behavior based, ya. Detection also becoming increasingly common. Jadi ngelihat bagaimana virus itu bereaksi. Ya. Kemudian beberapa jenis password attack. Ya. Most common attacks include the dictionary attack, social engineering attack, phishing. Ya. Termasuk juga pembahasan sedikit mengenai social engineering. Ya, ini paling sering diinikan, ya. Social engineering ini berkali-kali sih di beberapa tempat, di beberapa domain itu dibahas. Ya. Saya rasa udah pada tahu, ya, ada beberapa jenis phishing seperti spear phishing yang fokusnya target tertentu, walling, bos-bos gede, ya, and phishing yaitu dengan menggunakan voice over IP atau telepon, ya. Termasuk application attack yang memang Anda harus tahu di sini. Application attack ya, macam-macam attack di sini seperti adanya buffer overflow, ya, backdoors, time of check, time of use, vulnerabilities, rootkit. Ya, ini adalah beberapa jenis application attacks, ya, yang harus Anda ketahui. Ya, nanti pelan-pelan baca beberapa jenis ini, mungkin Anda nggak tahu yang namanya time of check, time of use. Ya, di buku juga ada. Ya. Tidak saya ini kan secara detail di dalam slide ini, ya, tapi mungkin bisa dijadikan tambahan, catatan. Ya. Misalnya, ini ada attack yang namanya time of check to time of use, ya. Ini nggak ada sih penjelasannya, tapi nanti bisa baca-baca, ya. Ini bisa ditambah, saya kasih mungkin bisa cari di Wikipedia, ya, kalau memang itu. Ini di sini ada pembahasan apa itu time of check, ya. In case kalau Anda ingin tahu, karena di buku nggak terlalu dijelasin, ya. Di Wikipedia ada jelasin, ya. In software development, time of check to time of use. Top 2 is a class of software bugs caused by race condition involving the checking of the state as a part of the system, such as security credential and use of the result of that check. Ya, ini. Ini bisa saya tambahkan sebagai catatan, ya. Untuk mengidentifikasi vulnerability ini gimana ya, Pak? Source code ini, Pak, biasanya kita melakukan source code review. Ada juga tool yang bisa langsung detect kok.
Karena ini kan apa ya istilahnya? Karena ini terus terang belum lama ini ada kejadian sih Ya. yang terkait dengan apa, di kantor lah gitu. Ya. Jadi mobile apps itu untuk bertransaksi gitu. Jadi dia dikirim ribuan transaksi dalam 1 detik gitu. Ya. Anda harus pada saat itu saldonya misalnya 2 juta, tapi 10 transaksi ngecek saldonya 2 juta gitu. Padahal masing-masing transaksi 2 juta isinya gitu. Ya, bisa jadi itu salah satu problem yang berhubungan dengan yang tadi nih Pak, yang betul, itu race condition juga sih Pak. Jadi ini time of check, time of use gitu. Cuma akhirnya emang vulnerability itu ketahuan, tapi itu after the fact gitu. Nah, cuma mungkin saya bayangannya kan harusnya memang itu harusnya diidentifikasi sebelum go live gitu ya. Ya, ya makanya tadi kalau Bapak ngikutin apa nama tuh, mengikutin SDLC yang benar, ya. Kalau kita balik ke SDLC yang ini Pak, di dalam grafik tadi tuh, ya, saya tunjukin lagi. Ya harusnya itu udah bisa diidentifikasi di ini, kalaupun tidak didesain di bagian pengembangan dengan menggunakan secure code review. Sama nanti biasanya ada 2 sih yang paling sering digunakan, ya static and dynamic analysis kan. Jadi static itu pada saat pengembangan, sedangkan dynamic itu pada saat aplikasi telah jadi. Jadi pentest itu sebenarnya penetration testing yang kita jalankan sebagai bentuk dari testing, security testing di akhir di akhir pembuatan atau SDLC itu sendiri masih udah termasuk telat, Pak. Ini Pak siapa ya tadi Pak yang ngobrol? Diki, Pak. Pak Diki ya. Nah, jadi disarankan memang bukan cuma pada saat kebanyakan perusahaan sekarang berfokus pada apa namanya tuh pentest sebagai cara untuk mengidentifikasi vulnerability yang ada. Padahal pentest sendiri sebenarnya bukan merupakan cara yang ultimate, bukan ultimate way. Harus ada secure coding lagi, yang bukan secure coding, code review ya. Pak Diki dari PT mana Pak? Bisa tahu? Saya dari BI Pak. Oh dari Bank Indonesia, oh ya Pak. Itu Pak. Nah itu mungkin kalau Pak Diki dari BI ya, saya pernah dengar sih namanya. Jadi itu Pak yang paling sering. Jadi kebanyakan yang perbankan sekarang ini karena kebetulan kan kantornya saya kan memang kegiatannya kan memang kita auditor Pak ya. Jadi saya juga ngaudit untuk ini juga security juga. Nah, kebanyakan perusahaan mau dia itu perbankan maupun startup atau e-commerce atau fintech, mereka lebih mengutamakan dari sisi identifikasi bugs yang berhubungan dengan race condition dan sebagainya itu pada saat pentest. Nah, itu sebenarnya salah. Harusnya udah dimulai dari awal. Ya, misalnya pada saat code review itu harusnya udah ketemu. Gitu loh. Ya Pak, memang regulasi yang sekarang masih ada kelemahannya sih. Jadi pada saat perbankan mengeluarkan produk itu syaratnya adalah telah dilakukan audit IT gitu. Dalam hal ini pentest gitu mereka melakukannya. Jadi itu sebagai prasyarat aja gitu untuk mitigasi. Tapi memang idealnya nggak seperti itu gitu. Yang tadi Bapak sebutkan ya memang security itu memang sejak requirement itu harusnya udah ada gitu ya sampai dengan dan akhirnya. Cuma mungkin bisa ditambahkan aja Pak di dalam pentest itu salah satu yang kita tes misalnya dari BI mungkin dari sisi regulasi dari bilang oke, kan kalau ngikutin OJK punya misalnya contoh OJK ya. OJK itu kan ada untuk audit kan ada pentest tuh Pak. Nah, salah satu yang diminta dari pentest itu mungkin bisa ditambahkan adanya kegiatan atau aktivitas code review Pak. Sebagai bentuk, salah satu bentuk dari kan pentest kan ada 2 kan, kemarin kita belajar kan ada black box, ada white box kan. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai bentuk dari white box testingnya Pak. Gitu. Oke Pak ya. Nah, kemudian ada pembahasan juga mengenai web application security. Nah, ini sebenarnya sih nggak terlalu dalam sih ya. Kalau di CSSP dia tanya ya paling tanyanya cross-site scripting sama hash key injection atau cross-site request forgery yang sebenarnya problemnya adalah di
input validation, tidak adanya input validation. Nah, gitu. Nah, ini ya tentang OWASP ya, OWASP paling baru kan 2017 ya. Nah, ini adalah common web application security vulnerabilities and risk yang ada, yang sudah diidentifikasi lah ya so far ya. Oke Pak, kemana nih tadi kok nggak ini ya? Bentar. Oke, kemudian beberapa jenis attack yang berhubungan dengan aplikasi seperti reconnaissance attack, apa network ya. Before launching attack ya, reconnaissance ini lebih ke arah ini ya, like apa attack yang berhubungan dengan information gathering ya. Jadi orang melakukan scanning ke port tertentu di beberapa host itu masuk dalam bentuk reconnaissance attack. Ya. Reconnaissance ya. Kemudian ya biasanya port scan ya, vulnerability scan ya, itu masuk reconnaissance attack ya. Kalau kita lihat ininya. Kemudian ada istilah masquerading attack. Well, one of the easiest way to gain access to resources you are not authorized you're not otherwise entitled to use is to impersonate someone who does have the appropriate access. Ya, ini disebut dengan masquerading attack. Jadi contoh-contohnya adalah IP spoofing, kemudian juga session hijacking. Ya. Ya. Sebentar, coba. Ini Anda bisa juga bikin ini ya, karena ini memang nggak terlalu dalam sih ininya. Ya, reconnaissance attack. Ya, ini kalau kita lihat di glossary ada nggak nih? Ini sebenarnya bentuk dari access aggregation nih sebenarnya ya. Ini saya tambahkan sebagai catatan ya. Jadi reconnaissance attack itu ini saya catat. Jadi reconnaissance attack itu dianggap sebagai access aggregation attack. Ya. Nah, kemudian masquerading attack, kita coba cek lagi ya, masquerading attack. Nah, ini juga masuk ini ya, masquerading attack, spoofing. Nah. Ini saya kasih catatan aja di sini. Ya, most common ya, kemudian ada session hijacking.
Ini saya sambil tambahkan ini Pak ya. Jadi spoofing, kemudian ada ada dua, yaitu session hijacking dan spoofing. Kita coba lihat di glossary. Ya itu aja sih Pak, yang ininya dari sisi ini saya perbaiki, nanti saya update yang ininya, slide kita ya. Nah kita coba lihat soal-soal yang berhubungan dengan ini. Jadi saya nggak tahu apakah Anda punya pengalaman yang berhubungan dengan ini atau tidak. Ya kita coba lihat di challenge questions. Ada 25 ya, kita coba. Saya udah kirim belum ya ininya? Saya kirim ulang aja ya. Halo Pak? Ya Pak. Ya, saya kirim ulang ya software security challenge questions ya. Slide maksudnya Pak? Ya. Ya. Ya, khusus untuk yang pertanyaan-pertanyaan aja. Saya kirim ulang aja. Ya. Karena yang kemarin kan gabungan, takutnya Bapak agak susah carinya. Nah, Bapak ini saya kirim ulang. Ada 25 soal, silakan coba dikerjakan dulu. Ini ada ya, challenge questions ya. Oke, silakan Pak. 25 soal, 25 menit. Ya, saya sementara matikan recordingnya dulu. Ya, 25 soal, 25 menit. Silakan dulu, Pak ya. Oh iya, Pak Imamuddin, nggak apa-apa. Ya, Pak Imamuddin, Pak Imaduddin. Iya, Pak. Bapak mau keluar sebentar kan ya? Iya. Ya, nanti kita jam 1:30 baru gabung lagi, Pak ya. Oke, Pak. Ya, oke. Ya, ini Bapak bisa kerjakan sih nanti belakangan, nggak apa-apa. Kalau buru-buru ya. Oke. Ya, silakan dulu yang lain kerjakan ini soal 25 soal. Nanti kita bahas. Ya, berarti sekitar jam 10.30-an lah. Oke. Gimana kira-kira, apa udah bisa review? Kita review sama-sama ya. Oke, Pak. Ya, karena ini udah hampir jam 11 juga. Nomor 1, question 1. The security accreditation task of the system development life cycle process is completed at the end of Boleh di-show, Pak, slide-nya, Pak? Oh, sorry. Boleh di-show? Maaf. Ya. Ya. Oke, jadi nomor 1 ini apa nih? Apa ini kira-kira? Ya? Apakah sistem acquisition and development, atau implementation, atau operation and maintenance? Initiation nggak mungkin ya. Kalau acquisition and development juga nggak mungkin. Jadi B sama D nggak mungkin. Alpha bukan, Pak? Ya? Alpha, Pak. Kalau akreditasi? Charlie, Pak. Betul, Charlie, Pak. System implementation. Kan completed. Ya, completed. Oke, 2. In the software development life cycle, maintaining accurate hardware and software inventories is a critical part of. Nah, ini pasti agak bingung nih. Apa nih? Maksudnya kalau accurate hardware and software itu tujuan utamanya apa? Lebih ke fokus ke
Saya jawabnya Charlie. Yang benar Delta, Pak. Quality assurance. Waduh. Waduh. Oke, nomor 3. When in software development life cycle, must software security function requirements be defined? Nah, ini security functional requirements itu harus di-define kapan tuh? Apakah after the system preliminary design has been developed and the data security categorization had been performed? Ya. Atau after business function analysis and the data security categorization have been performed? Atau after vulnerability analysis? Atau after the system preliminary design have been developed and before data security categorization begin? Harusnya harus setelah categorization ya Pak ya? Iya, setelah kategori. Ya, jadi yang mana yang setelah? Yang setelah cuma ada A, B, A, D, B aja. Kalau C dan D nggak mungkin udah. Tinggal pilih deh. Harusnya sebelum desain. Ya? Sebelum desain harusnya. Iya. Kalau sebelum desain berarti harus preliminary kan? Preliminary kan sebelum, Pak. Jadi ini 3 adalah alpha ya. 3 alpha. 4. Multi-threaded applications are more at risk than single-threaded application. 2. Nah, ini tadi barusan ditanya sama Pak Diki. Risk conditions. 4 itu adalah alpha. 5. What techniques best describe antivirus software that detects viruses by watching anomalous behavior? Kalau anomalous behavior apa, Pak? Signature nggak mungkin, inference nggak mungkin, induction juga nggak mungkin. Jadi yang benar adalah heuristic, Pak. Heuristic itu lebih ke arah anomalous behavior-nya. Behavior based. Delta, nomor 5. Nomor 5, delta ya. 6. According to best practice, which of the following is required when implementing third-party software in production environment? Scan application for vulnerabilities, contact the vendor for patching, negotiate end-user application training, atau escrow copy of the software. Antara A sama D mungkin. A sama D? Kalau scan itu umum sih ya, tapi yang di sini sebenarnya ada yang ini nih, escrow copy of the software ya. Itu memastikan bahwa software itu ada third party ya. Yang jawaban yang benar di sini delta apa? Delta, escrow copy of the software. Jadi nyimpen software itu di third party. Jadi kalau ada apa-apa dengan vendornya, software pasti bisa jalan dengan baik. Karena pada prakteknya agak sulit kita bisa mendapatkan escrow gitu. Ya memang sih. Tapi ya ini Pak, konsep masih CSSP kan banyak konsep. Iya. Ya. Oke, 7. In addition to web browsers, what primary areas need to be addressed concerning mobile code used for malicious purposes? Kalau mobile code itu lebih ke arah apa? Paling sering adalah delta, Pak. Ya. Email, media players, and instant messaging application. 7 delta. 8. What component of web application that store the session state in cookie can be bypassed by an attacker? Kalau cookie pasti urusannya authentication kan? Jadi 8 itu Charlie. 9. Which of the following is a method to prevent structured query language injection attack? Pasti berhubungan dengan validation. Betul. Delta, data validation. 10. A development team intends to prevent cross-site scripting attack using an in-house developed application programming interface. What steps should be taken by development team? Use public key, validate incoming and outgoing, control network access that connects to an API, atau implement secure socket layer. Bravo, Pak. Ya. Yes, betul. Kalau cross-site scripting kan hubungannya sama validasi juga. Ya, 10 adalah Bravo. 11. Which of the following virus type changes some of its characteristic as it spread? Kalau changes itu apa?
Polymorphic. Betul. 12. Which of the following is commonly used for retrofitting multi-level security to database management system? Retrofitting. Maksudnya apa ya kayak retrofitting multi-level itu? Sebentar. Sebentar Pak, saya cari ininya istilahnya nih, agak susah nih. Istilahnya memang nggak ada sini nih. Oh ini retrofitting ini kalau kita lihat di ininya artinya kita menambahkan fitur, new technology of features. Apa nih Pak kira-kira? Apa saya juga sambil ngecek ininya. Kalau yang paling enak sih ini Pak, kalau kan retrofitting multi level kan, kalau multi level kalau database kan memang dia udah punya security kan, tapi kalau untuk penambahan fitur saya ini yang benar di sini alpha Pak. Trusted front end. Jadi front end-nya yang disetel. 12 alpha Pak. Nambahin fitur. Jadi supaya nanti kita connect pakai aplikasi. Aplikasi itu yang ngatur bagaimana caranya mengakses atau mengontrol multi-level security-nya. 12 alpha ya Pak ya. 13. Which of the following is an advantage of using high-level programming language? Yang benar 13 adalah Delta. It enforces coding standards, Pak. Ya. 14. In an online transaction processing system (OLTP), which of the following actions should be taken when erroneous or invalid transactions are detected? Harusnya diapain? Alpha, Pak. Yes, betul. Kan kalau database kan commit ya. Kalau kita commit atau kita drop kan. Apakah diterima? Cuma ya nggak ada yang namanya error diterima kan, harus diterima atau di drop kan gitu. Ya. 14 alpha. 15. Saya agak ragu Pak, tapi jawaban saya Charlie sih. Charlie, buffer overflow insecure programming languages. Kalau buffer overflow ya benar, karena buffer overflow kebanyakan ada di C Pak, di bahasa program C dan C++. Yang lain tuh bagus ya. 15 Charlie Pak. Ya, 15 Charlie ya. 16. A security evaluation report and an accreditation statement are produced in which of the following phases of the system development life cycle? Apakah project initiation and planning phase? Apakah development and documentation, system design, atau acceptance? Evaluation, report, and accreditation. Harusnya apa? Di acceptance ya. Kalau ini accreditation itu acceptance. Jadi 16 delta. 17. What is the appropriate role of security analyst in application system development? Apakah sebagai policeman, control evaluator, consultant, data owner, atau application user? Consultant ya Pak ya? 17 bukan polis dia. Lucu juga nih masukin policeman. Jadi 17 Bravo. B.
18. The information security staff's participation in which of the following system development lifecycle phases provide maximum benefits to the organization. Ya. Jadi partisipasi dari security staff, apakah pada saat project initiation planning, system design, development documentation, atau in parallel with every phase throughout the project. Nah, kalau dilihat tadi dari grafik itu per fase kan, jadi setiap fase. 18 jawabannya adalah delta. Bukan cuma pada saat inisiasi, sistem design, development, harus semua fase. In parallel with every phase throughout the project. Ya. 19. A pseudo flaw is which of the following? Apparent loophole atau omission, atau used for testing for bound violation, atau normally generated page fault causing the system to halt. Trap. Huh? A trap, betul Pak. A trap for intruders. Jadi 19 adalah alpha. 20. Which of the following is based on the premise that the quality of a software product is a direct function of the quality of its associated software? Based on the premise that the quality of software product is direct function of quality of its associated software. Ini ada alpha. Ya, alpha? Betul sekali, Pak. 20 alpha. 21. Which of the following best describe the purpose of debugging? To generate random data, to ensure that program coding flaw detected, to protect during programming phase, atau to compare source code. Yang penting yang benar adalah Bravo. Coding flow, Pak ya. Jadi 21 adalah Bravo. 22. Which of the following is one of the oldest and most common problem in software development that is still very prevalent today? Still ada buffer overflow, Pak. Masih ada tuh. Alpha. Old and most common problem. Itu buffer overflow. 22 alpha. 23. Which of the following is not true concerning application control? Delta. Non-transparent? Ya. Delta benar, Pak. Kalau application control ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya, ada kan API, ada yang kontrol-kontrol yang berhubungan dengan input, kontrol yang berhubungan dengan output, error. Oke. Oke, jadi 23 tadi adalah delta, 24. Which of the following is not an element of relational database model? Not an element. Relation, tuples itu kolom, Pak ya. Attributes and domain, data manipulation language, and how the data will be assessed and manipulated, constraint to determine valid range, atau security structure called referential validation within table. Delta, Pak. Ya. Constraint ada, data DLM ada, relations ada ya. Jadi ini 24 delta. Bentar ya, Pak ya.
Oke, terakhir. The description of database is called schema. The schema is defined by which of the following? Apakah DCL, DML, DDL, atau SQL? Jadi di SQL itu ada dua sih sebenarnya, cuma ada dua. Nggak ada yang namanya data control language, nggak ada yang namanya, yang ada itu sebenarnya ada tiga. DML, DDL, sama SQL. Kalau data control language itu nggak ada. Yang benar adalah kalau untuk manipulation ya kayak insert, delete ya itu masuk ke data manipulation language. Kalau untuk schema itu masuk dalam data definition language. Berarti 25 adalah Charlie. Itu Pak. Jawabannya. Mas Emi 15 tadi apa Pak ya? Sebentar, 15 Charlie Pak. Oke, 19 20 alfa ya Pak. 19 20 alfa. Sorry Pak, 24 25 tadi kelewat saya. 4 25 Delta dan Charlie. Delta dan Charlie. Ya. Oke, Pak. Oke, store nilai Pak. Ini nih. Oke, Pak Diki berapa Pak? Pak Diki yang kemarin udah lulus CISM ya Pak ya? Iya Pak. Gimana CISM-nya Pak? Gampang Pak? Susah juga sih Pak. Ya, susah juga ya. Berapa Pak Diki dapatnya sekarang? Yang lain kalau memang Pak Diki belum selesai? Kalau CISM sih bagus untuk security manager sih sebenarnya. Kalau untuk konsultan itu lebih bagus memang CISSP. CISM kurang bagus sih sebenarnya untuk konsultan. Skornya lumayan bagus nih Pak, 92 Pak. Oke, 92. Ini Pak Diki ya? Pak Diki. Pak Bintang? 76 Pak. Pak Bintang 76. Pak Ferdinand? 60 Pak. 60. Pak Christian? 72 Pak. 72. Pak Imaduddin lagi keluar ya, belum balik. Pak Aditya? Iya Pak, 60 Pak. 60. Pak Yoko Ugo? 4 Pak. Berapa Pak? 64. 64. Oke. Pak Padang ikut nggak nih? Jarang hadir Pak Padang ya. Pak Padang? Pak Padang 52. Oke. Oke. Nah, kalau saya lihat dari ini karena Pak Padang nggak lengkap nilainya, jadi saya nggak bisa kasih ide nih ya. Cuma kalau bagi Pak Padang katanya mau ikut ujian juga ya Pak ya, secepatnya ya. Kalau dilihat ini ada beberapa area yang memang di beberapa area khususnya di domain 1, 2, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ini nilainya pada rendah semua ini. Jadi domain risk, security and risk, domain 2 itu asset security, sama domain 3 itu security engineering, itu semuanya pada lemah di sini, nilainya rendah semua ini. Ya. Nah, kalau saya bicarakan di sisi ini, oh ya, belum jadi ikut tes. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Padang bilang ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ininya, saran saya ini Pak ya, saran saya jangan buru-buru nih. Minimal Bapak review lagi. Jadi saya kasih mock test. Sebentar lagi saya kasih mock test nanti dikerjakan. Kita ini ya, kita setuju dengan ini ya. Jadi saya tunggu jawabannya besok jam 00 ya.
Ini ada total 150 soal yang saya sudah siapkan untuk mensimulasikan ujian. Nanti ada 2 kali mock ya. Mock kali ini yang sekarang, mock berikutnya tolong dicatat di kalender. Mock berikutnya itu tanggal 16 Oktober, Pak. Oke, Pak ya. Jangan lupa 16 Oktober itu mock-nya kita. Yang kedua. Jadi saya catat aja di WA. Ini saya kirim sekarang ininya mock-nya. Boleh langsung nyoba-nyoba atau kalau mau diskusi yang lain juga boleh, tapi mock-nya saya kirim dulu, takut kelupaan. Ini saya kirim dulu mock-nya. Oke, sudah saya kirim versi mock-nya versi 1.1, 150 soal. Jadi deadline-nya sampai besok berarti 3 ini ya, 3. Oke. Udah saya kirim ya ininya mock-nya. Minimal sih review 2-3 minggu lah kalau untuk yang nilainya lumayan bagus ya. Jadi mock pertama itu sekarang, mock kedua itu nanti di tanggal 16 Oktober. Ya, saya udah catat di WA Group. Ya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Halo Bapak-Bapak. Ini nanti kita sebentar lagi kita break untuk makan siang sama sholat Jumat. Ya. Nanti kita kembali jam 2.30 ya. Jam 1.30, kelamaan itu. Jam 2.30. Jam 1.30 nanti mungkin kita diskusi masalah exam lah ya. Ya, mungkin kita nggak sampai lama-lama, mungkin jam 1.30 kita join lagi, kemudian mungkin kita ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 2-an lah maksimal. Ya. Oke. Silakan kalau ada input. Nanti kita apa yang mau didiskusikan nanti di setelah jam makan siang. Ada yang itu tadi Pak, yang proses mendapatkan sertifikatnya Pak. Oh ya, oke. Boleh nanti kita diskusi itu masalah sertifikat, masalah endorsement ya. Iya Pak. Kemudian juga masalah ini. Nanti setelah mock 1 saya akan kirimin lagi ini ya, latihan soal lagi ya. Pokoknya ditunggu aja linknya yang saya janjikan, itu link yang isinya video dan yang lain-lain itu akan saya kirim paling lambat hari ini juga. Ya. Berarti boleh ya Pak persiapan itu dulu sebelum mock tes 1? Oh silakan, nggak apa-apa. Kan waktunya lama Pak. Kan sampai besok Pak ininya mocknya. Ya. Bapak baca-baca aja dulu dari slide, dari buku kan, nggak apa-apa. Istilahnya gini, anggap aja untuk trial nih, kira-kira sampai seminggu saya ikut training nih, kira-kira pemahaman saya gimana nih? Ya, cobain aja dulu Pak. Ini mock test yang pertama nggak berat, nanti mock test yang kedua lebih berat lagi. Itu kesulitannya meningkat gitu Pak ya? Ya, meningkat. Saya sengaja kasih Pak. Jadi tes pertama ini mungkin yang ada beberapa pertanyaan yang Bapak udah ketemu dan similar lah ya, similar atau kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya kita diskusikan. Tapi di tes mock kedua benar-benar baru. Bapak bisa lihat
karena saya punya koleksi soal lumayan banyak nih Pak. Jadi ada soal-soal baru yang saya dapatkan, nanti mungkin saya akan bagi itu, jangan khawatir, tapi saya kasih tes dulu biar untuk challenge buat Anda. Ini kebetulan hari ini juga ada yang siswa saya ikut kelas minggu lalu, itu kelas ini Certified Wireless Administrator Professional ya, Certified Wireless Network Administrator. Itu dia ikut, saya bikinkan mock test 2 kali. Mock test pertama dia bagus, cuma ya nggak terlalu bagus juga, 61. Tadi barusan email ke saya, mock test keduanya dia fail. Di bawah 60% katanya. Ya makanya sengaja saya bikin gini supaya ya dikasih simulasi. Jadi kan Bapak bisa siap-siap nih, kira-kira kalau di mock saya aja Bapak udah nggak lulus, ya untuk ujian mikir dulu Pak. Mikir 2 kali, Pak. Jadi jangan merasa, oh saya udah bisa mock test 1, saya udah oke. Lihat dulu nih, mock test kedua gimana nih? Kalau resultnya bagus di atas, misalnya Bapak bisa pencapaian 80% ke atas, nah Bapak udah tenang itu. Potensi buat Bapak ujian dan lulus itu besar sekali. Sebentar. Kalau passing grade-nya itu transparan nggak sih Pak? Atau ya udah kita terima aja lah lulus enggak gitu ya? Maksudnya yang mana Pak? Maksudnya ujian asli. Iya, kita cuma dapat info, oh Anda lulus, Anda enggak gitu ya? Bukan. Yang mana di ujian aslinya nih Pak? Ujian aslinya Pak. Oh iya, kita nggak tahu nilainya Pak. Tapi passing rate-nya kan minimal 70% tuh. Jadi tapi dia nggak ada kasih skor Pak. Cuma bilang, congratulations, you have successfully or professionally passed the exam. Udah gitu aja. Karena kalau yang ujian biasa harusnya mungkin passing grade sekian persen bisa make sense gitu. Tapi kalau adaptif ini kan agak beda gitu ya. Ya makanya kita nggak tahu internal engine-nya tuh ngurusnya kayak gimana. Pokoknya terima jadi aja Pak. Pasrah aja Pak. Iya. Dan ini mereka tidak expose Pak. Iya. Cuma kalau menurut hitungan Pak Semi ini, kalau misalnya kita udah pas dari latihan-latihan sekitar 70% itu seharusnya udah bisa gitu ya? Ya, minimal 80% itu Bapak udah punya kepedeannya tuh udah tinggi Pak. Karena Bapak udah bisa handle pertanyaan-pertanyaan yang apa istilahnya karena ini kan yang saya kasihkan itu kan bukan pertanyaan dari buku Pak, pertanyaan dari IC Square langsung. Ya, jadi Bapak sebenarnya belajar yang kemarin-kemarin sampai hari ini tuh belajar tentang bagaimana menghandle pertanyaan yang ya kayak Bapak belajar ini ya Pak Diki belajar CISM kan, belajarnya kan dari latihan soal dari Saka juga kan. Soalnya wordingnya, cara penyampaian IC Square itu beda dengan yang ada di buku. Bapak belajar latihan di buku setengah mati, tapi nggak pernah belajar soal-soal yang asli. Itu untuk supaya PD ujian tuh berat Pak. Saya pernah punya murid ya, jadi ini saya cerita pengalaman saya di Korea itu US military, dia orang Navy kalau nggak salah saya atau angkatan darat deh kalau nggak salah ya. Jadi ini Army ya Pak ya, orang African American ya, Black American lah kita bilang. Nah itu dia 2 kali nggak lulus Pak, karena dia latihan soal ikut yang ada di buku, ikut yang ada di website. Nah, begitu ikut kelas saya kasih latihan yang memang benar-benar soal-soalnya itu dari IC Square. Habis itu dia ambil cuti 1 minggu, terus dia ujian. Lulus, Pak. Karena dia bilang, dia belajar cara wordingnya, cara penyampaian dari IC Square. Gimana caranya kita pahamin, maunya IC Square itu apa sih? ISC2 yang ngeluarin CSSP. Jadi bukan cuma sekedar pemahaman konsep, tapi pemahaman cara mereka nanya dan maunya mereka apa, itu yang bikin kita bisa potensinya lulus itu tinggi, gitu Pak. Itu pengalaman saya Pak Diki ya. Iya, kalau yang Bapak barusan bilang beberapa kali latihannya dari buku itu yang 8 edition itu Pak ya? Yang itu Pak, yang ada quizzes itu Pak. Kan tiap chapter ada quiz tuh Pak. Oh iya, yang di buku yang IC Square Ibex Wiley. Yang mana Pak? Yang 8 edition itu bukan? Ya, yang 8 edition betul. 8 edition.
Jadi saya tidak nyarankan, bukan tidak nyarankan sih, sebenarnya silakan kalau mau baca, nggak apa-apa untuk tes. Tapi kalau untuk benar-benar mau siapin persiapan ujian, itu tidak terlalu membantu sebenarnya. Justru yang membantu justru koleksi soal yang kayak saya kasih misalnya 2.800 soal lebih itu. Nah itu sangat membantu karena dia akan membangun pola pikir kita. Itu pengalaman saya Pak ya. Membangun pola pikir kita untuk memahami, oh dia maunya kayak gini nih, ya. Tata bahasanya seperti ini. Kadang-kadang dia kasih bahasa yang agak sedikit membingungkan. Kayak tadi itu ada pertanyaan yang tentang yang apa sih tadi itu? Yang dia bilang itu fitur itu yang ada di database. Nah itu kan Bapak nggak pernah dengar. Saya aja baru kali ini dengar itu istilah tadi itu. Apa istilah apa tadi ya? Sebentar saya cek. Sampai saya harus cari itu di itunya. Sebentar. Ada itu terakhir itu Pak. Retrofitting. Nah, kadang-kadang bingung kan, apaan tuh? Gitu Pak. Ya. Oke. Yang lain Pak, silakan. satu pertanyaan Pak. Ya silakan. Per domain itu ada minimum skornya gitu nggak sih Pak? Oh, atau dia nggak ada Pak. Akumulatif nih Pak. Akumulatif semua Pak. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya jago. Jadi gini, Bapak bisa aja jago di domain 4 tentang Network and Communication Security. Tapi Bapak fail di domain atau kurang bagus di domain ini nih, di domain apa namanya tuh yang ini 8. Ya. Nah, kalau saya skorkan ya misalnya nih ya, saya skorkan ya. Average kan ya. Nah, ini Pak Ferdinand ya, Pak Ferdinand. Skor Bapak masih 66. Iya, Pak. Nah, itu berarti kalau dari sisi domain Bapak masih ini nih, Pak. Masih kurang. 1, 2, 3 sama 8 ya. Ya. Nah, minimal asumsinya kalau Anda average kan itu minimal harus 70% ke atas, Pak. Ya kalau harapan saya sih kalau bisa 75 minimal. Jadi kalau skor Anda masih 75, masih 70, masih ya so-so lah. Kalau bisa 75 ke atas, sebenarnya 80% secara average semua domain. Nah itu mantap itu, Pak. Kalau saya biasanya menilai diri saya begitu. Jadi per domain saya cek nih. Oh ini saya bagus di domain ini. Karena waktu ujian saya ingat saya dulu ada beberapa domain yang memang saya yakin saya bagus. Ada minimal ada tiga domain Anda. Sisa domain yang lain ya so-so pun nggak apa-apa. Minimal bisa lulus saya. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya sudah. Ya. Jadi nanti kita kembali lagi jam 1.30. Mudah-mudahan udah ini guys semua. Kita diskusi-diskusi aja ya. Bagi yang lain mungkin yang masih belum bisa kalau bisa sih join semua ya. Jadi nanti ada penutupan ya. Pak Rahmat. Halo, Pak. Halo, Pak Rahmat. Halo, Pak. Yaudah, kayaknya ya udah sementara saya pause dulu recording, kemudian nanti kita lanjutkan. Nanti join ulang ya Pak ya, karena saya habis nih ada urusan, jadi mungkin saya off dulu, nanti semuanya connect balik ya. Saya akan buka lagi ininya Zoom meetingnya. Oke? Oke Pak. Sampai jumpa setelah Jumatan ya, setelah istirahat siang jam 1.30. Oke.